Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran ila Nabi Mustafa sallallahu wa ila mu'allifi al-kitab al-fadhil Abdul wa ila ruhi nafanallahu wa fidarul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita bahas, kita baca dulu nazomnya agar lebih lancar. Kalau bisa hafal, saya sendiri tidak hafal, tapi dengan kita sering membaca makin lancar dan kalau bisa hafal. Yang kita baca nazomnya dari nazom nomor 15. 1, 2, 3, 4 sampai 30. 15 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kafti qarin usila wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kayyura'na manfutin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabniyi ayyusakana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dhamka aina amsi haisu wasakinu kam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahbulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima farfa bi dhammin wasiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdan yasur wa sim bi taskinin wa ghairu masnubunahu ja'ahu bani namir warfa bi wawin wasiban bil alif wajur bi ya'in ma minal asma asif min zakathu'in suhbatan abana wal famu haisul min hubana abun ahun hamun kadzaka wa hanu wa nafsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin ta'lihi anjuru aqsruha min nafsihinna ashharu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari nazom mulai dari 27. Nazom 27. Sebelum ke nazom 27, yang akan kita ulang adalah tentang i'rab. Tanda i'rab itu ada yang asli, ada yang niyabah. Niyabah itu pengganti. Jadi ada tanda i'rab, alamatul i'rab, ada yang asli, lalu ada yang niyabah. Yang asli itu
Rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh, jazm dengan sukun. Nah ini namanya i'rab asli. Lalu ada yang niyabah. Nah kita akan membahas niyabah mulai dari nazom ini. Mulai dari nazom ini akan dibahas tentang niyabah. Tentang niyabah yang pengganti i'rab, tanda i'rab asli. Warfa dan rofakanlah. Warfa dan rofakanlah. Biwawin dengan wawu. Warfa dan rofakanlah biwawin dengan wawu. Wansibanna sungguh nasobkanlah. Sungguh nasobkanlah. Kalau nggak pakai nun taukid, wansib. Lalu ada nun taukid, wansibanna. Ya, sungguh nasobkanlah. Bil alifi dengan alif. Wajrur dan jerkanlah. Biyain dengan ya. Jadi ini rofakanlah dengan wawu, sungguh nasobkanlah dengan alif, jerkanlah dengan ya. Ya kenapa bil alif pakai sungguh nasobkanlah, itu karena nazom saja. Jadi bukan karena nasob itu lebih penting, bukan, tapi itu karena nazom, jadi menyesuaikan nazom sehingga memerlukan nun taukid. Rofakanlah dengan wawu, sungguh nasobkanlah dengan alif, dan jerkanlah dengan ya. Nah, apa yang dirofakkan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dijerkan dengan ya, apa-apa asifu yang akan saya sifati, maksudnya yang akan saya jelaskan. Asifu yang akan saya sifati, maksudnya yang akan saya jelaskan. Minal asma'i berupa isim-isim. Jadi ma'asifu minal asma'i berupa isim-isim. Asif asalnya asifu, asalnya lagi asifuhu. Mengapa pakai hu? Karena ma itu ma mausul. Ma mausul itu setelah jumlah yang setelah isi mausul harus ada aid, domir yang kembali ke isi mausul. Ya, jadi jumlah setelah isi mausul namanya silah. Nah, silah itu mengandung aid. Aid itu kembali ke isi mausul. Jadi asifuhu. Jadi asifuhu dipotong menjadi asif. Jadi karena nazom. Iya, jadi kalau nazom itu enak aja motong begitu. Aid. Ya, jadi jumlah setelah isi mausul namanya silah. Silatul mausul. Di dalam silah harus ada aid, domir yang kembali kepada isi mausul. Nah, asif itu asalnya asifuhu. Nah, hu itu dihilangkan karena nazom. Ya, jadi iya, enggak begitu juga. Begitu juga karena nazom juga. Semua dibolak-baliknya itu juga karena darurat syair. Iya, karena menyesuaikan dengan syair begitu. Iya, kalau yang sebenarnya ya asifuhu minal asma begitu. Kalau pola yang normalnya. Nah, ini pola nazom banyak yang dibolak-balik begitu. Dan jerkanlah dengan ya apa-apa yang akan saya sifati.
maksudnya akan saya sifati, akan saya jelaskan. Isinya ma berupa isim-isim yang akan saya jelaskan. Di sini ada tiga fiil: warfa, wansib, wansiban, wajrur. Maf'ul bihnya 1. Ya, jadi itu namanya tanazu. Ya, jadi nanti tanazu kapan-kapan dibahasnya. Jadi ada beberapa isim maf'ul bihnya 1, atau dengan kata lain amilnya banyak, ma'mulnya 1. Nah, itu namanya tanazu. Ya, jadi ya, ma'mulnya ya. Jadi amilnya banyak. Ini contohnya adalah fiilnya ada banyak, ada 3 di sini, lalu maf'ul bihnya 1. Maf'ul bihnya 1 itu namanya tanazu. Ya. Ya, misalkan pukullah, kemudian tendanglah, kemudian giringlah, lalu bola itu. Nah, bola itu maf'ul bih. Nah, itu bisa terjadi pukullah, tendanglah, giringlah, bola itu. Nah, itu memungkinkan. Jadi nah, ini namanya tanazu. Jadi sangat memungkinkan. Jadi 3 fiil maf'ul bihnya ma 1, hanya 1, yaitu ma. Oh, jadi yang ini Ustaz yang warfa, wansib sama wajib. Iya. Maf'ulnya ma. Iya, maf'ul bihnya ma, iya. Ma doang atau Ma saja. Ma dan berikutnya. silahnya? Iya, dan silahnya, iya. Berarti ini ya jumlah masuk itu ya. Iya. Jadi kalau di ikromnya gimana itu Ustaz? Maf'ul bih dan jumlah Di i'rabnya ya nggak usah bingung-bingung. Maknya itu maf'ul bih. Lalu fiilnya mana? Boleh pilih salah satu. Kita sebut fiilnya yang paling dekat, wajrur juga boleh. Iya, 3-tiganya juga boleh. Iya. Selanjutnya min zaka di antara hal itu maksudnya hal itu adalah ma'asifu minal asma, ma minal asma'i asifu, di antara isim-isim yang akan saya sifati, yaitu zu, lafaz zu. Jadi pertama lafaz zu, in abana suhbatan. Abana artinya azharo. In abana jika menjadi jelas. In abana jika jelas. Suhbatan makna suhbatan kepemilikan. Jika menjadi jelas atau jika jelas makna kepemilikan. Zu yang berarti makna kepemilikan. Jadi zu yang mengandung arti makna kepemilikan itu adalah yang pertama. Jadi zu bisa za, bisa zi. Zu rofa, za nasab, zi jer. Zu jika mengandung makna kepemilikan. Ya, ada zu yang tidak, artinya bukan kepemilikan. Zu namanya zu, ini jarang ada lah. Atau iya namanya, atau iya. Zu yang mengandung arti kepemilikan, itulah zu yang nasabnya rofanya dengan domah, kemudian nasabnya dengan fathah, jernya dengan ya, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Ada zu tapi tidak mengandung makna kepemilikan, zu atau iya. Ini maknanya makna mausul. Misalkan zu yakra'u. Zu yakra'u, orang yang membaca. Lalu
saya melihat orang yang membaca. Nah ini mabni dimanapun saya membaca, saya melihat orang yang membaca. Saya bersama bizu, enggak bizi. Saya membaca, saya bersama orang yang membaca. Meskipun ada bi tetap bizu. Nah ini namanya zu atau iya. Berarti zu atau iya itu selamanya nulis kan? Iya. Nah zu atau iya juga saya nggak pernah nemuin. Ya taunya dari sarah. Jadi dari sarah itu ada zu atau iya begitu. Dalam prakteknya ini yang begini-begini nih udah jarang ditemuin, maka sebetulnya jurnya itu cukup. Jadi alfiah itu semua digarap, mau yang langka, mau yang ini dibahas semuanya begitu. Jadi zu yang mengandung arti suhbah kepemilikan itulah zu yang rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Wal famu dan lafaz al famu. Haisu di tempat, al mimu mimnya, al mimu mim itu, bana terpisah, minhu dari lafaz famu. Haisu itu mengandung makna tempat, boleh artinya sekiranya, boleh artinya menyesuaikan, tapi mengandung arti tempat. Haisu sekiranya juga boleh. Haisu di tempat, al mimu mim itu, mimnya lafaz famu, bana terpisah, minhu dari lafaz famu. Maksudnya wal famu haisu mimu minhu bana adalah famu yang tidak ada mimnya. Jadi fam yang tidak ada mimnya. Jadi hanya fa. Fam artinya mulut. Fu juga artinya mulut. Itu sebetulnya dari famu, mimnya dihilangkan. Maka kalau fam yang mimnya tidak ada mimnya, itu termasuk yang rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Begitu. Jadi dibahas satu persatu ini. Pertama, kalau dalam imriti kan mudah, abun ahun hamun wafu wafu jaro, selesai. Abun ahun hamun fu zu, ya. Tapi kalau ini dibahas lebih rinci satu-satu, begitu. Dan bukan hanya 5, ada 6 kalau di sini. Wal famu fam, kata al famu, haisu sekiranya, al mimu mim, bana itu bana terpisah, minhu dari kata al famu. Jadi fam yang mimnya terpisah atau yang tidak ada mimnya. Jadi fu. Jadi di sini zu fu. Nah itu namanya yang disebut, ada yang menyatakan asmaul khomsah, ya. Jadi fu yang artinya mulut, bisa fa, bisa fi, ya. Yang artinya, jadi fi kadang-kadang bukan huruf jar, ya. Ya, jadi fu, fa, lalu fi. Ya misalkan min fi, min fil baqarati. Kok ada min, ada fi. Nah ini fi bukan fi huruf jar, asmaul khamsah. Artinya dari mulut sapi, ya, dari mulut sapi begitu. Jadi ini jadi fu, fa dan fi ini adalah yang rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Abun ahun hamun kazaka wahanu. Abun
lafaz abun artinya ayah, ahun lafaz ahun, hamun lafaz hamun, kazaka seperti demikian itu. Jadi abun, ahun, hamun, kazaka seperti demikian itu. Maksudnya sedemikian, seperti demikian adalah sama dengan fu dan zu. Jadi abun, ahun, hamun, kazaka, maksudnya kazaka seperti fu dan zu. Seperti fu dan zu, yaitu rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Wahanu dan lafaz hanu. Nah ini tambahannya, wahanu dan lafaz hanu. Maksudnya lafaz hanu kazaka begitu juga. Jadi wahanu kazaka mengandung lafaz kazaka begitu juga. Nah itu mahdzuf karena syair. Ya, jadi wahanu kazaka, lafaz hanu begitu juga. Begitu juga seperti abun, ahun, hamun. Ya, jadi di sini adalah zu, fu, abu, ahu, hamu dan hanu. Ya. Jadi tadi apa? Zu, fu, abu, ahu, hamu dan hanu, berarti ada 6. Ya. Yang 6 ini berarti tambahannya kan gitu. Iya, yang ke-6 itu tambahannya. Ya. Selanjutnya, jadi kalau dalam Imriti ada 5, kalau dalam Alfiyah ada 6. Iya. Asma usita, al asma usita. Wan naqsu naqas. Naqas itu i'rab dengan harokat. Wan naqsu naqas. Naqas itu i'rab dengan harokat. Wan naqsu i'rab dengan harokat. Fi hadzal akhiri, di dalam yang terakhir ini, ahsanu lebih baik. Ya sama jelima. Ya, hanu boleh hanu pakai wawu, boleh hanu pakai harokat. Kemudian dijelaskan wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. I'rab dengan harokat pada yang terakhir ini, yang terakhir ini adalah hanu. Ahsanu itu lebih bagus. Nah, itu lebih bagus. Berarti kan kalau hanu tidak pakai tidak pakai huruf itu lebih bagus. I'rabnya tidak huruf. Jadi itu lebih ahsanu, itu lebih bagus. Ya. Ya, jadi yang terakhir ini maksudnya lafaz hanu. Hanu ini boleh hanu, hana, boleh hani. Boleh hanu, hana, hani. Nah, begitu. Nah, jadi kata i'rab yang terakhir ini dengan harokat, i'rab dengan harokat ini lebih baik bagi yang terakhir ini. Hal itu yang terakhir. Nah itu lebih baik. Berarti boleh begini, boleh begini. Ya berarti kan sebetulnya sama aja 5. Iya. Iya. Dengan harokat, jadi wan naqsu i'rab dengan harokat fi hadzal akhiri, di dalam yang terakhir ini, yaitu lafaz hanu, ahsanu itu lebih bagus. Nah berarti kalau itu lebih bagus biasanya orang menggunakan dengan harokat. Wa fi abin. Nah ini penjelasan yang jarang. Wa fi abin, di dalam lafaz abin, di dalam lafaz abin. Wataliyaihi, dan 2 yang mengikutinya dan 2 yang berikutnya. Lafaz abun dan 2 yang berikutnya, maksudnya abun, ahun, hamun. Jadi wa fi abin wa taliyaihi maksudnya abun, ahun, hamun.
di dalam lafaz abun dan dua yang berikutnya, ahun dan hamun, itu dua yang berikutnya setelah abun. Yanzuru itu langka, yanzuru itu sebentar dulu, itu langka menggunakan an-naqsu, langka menggunakan an-naqsu. An-naqsu i'rab dengan harokat. Ya, jadi mudah-mudahan paham. Abuka, abu lagi apa nih? 3. Aku, terus kamu. Yang normal abuka, akuka, hamuka. Lalu dikatakan an-naqsu, nakes. Pada lafaz-lafaz ini adalah langka, jarang terjadi. Berarti boleh abuka, ini hukumnya boleh. Ya boleh, tapi kita jangan coba-coba kalau ujian disamain. Ya kalau ada ulangan kita begini. Ya jadi abuka, akuka, hamuka itu boleh. Jadi ini sebenarnya boleh, tetapi ini adalah langka, jarang digunakan orang Arab. Nanti abaka, afoka, hamaka juga boleh, abika, akika, hamika. Nah itu juga boleh. Nah yang populer itu ini, maka kita penggunaannya ini tidak usah. Jadi an-naqsu pada 3 redaksi ini langka, jarang digunakan. Iya. Jadi wa fi abin, di dalam lafaz abun, wa taliyaihi, dan dua yang menyertainya, dua berikutnya, abun, ahun, hamun. Yanzuru itu langka, jarang terjadi. Lalu fa'ilnya yanzuru adalah an-naqsu, kembali ke an-naqsu. Berarti i'rab dengan harokat pada abun, ahun, hamun itu adalah langka. Yang ada adalah dengan huruf, yaitu abuka, ahuka, hamuka, bukan abuka, ahuka, hamuka, tapi pakai huruf, yaitu abuka, ahuka, hamuka, abaka, afoka, hamaka, abika, akhika, hamika, ada huruf-hurufnya. Ya, jadi yang tidak pakai huruf itu langka di dalam lafaz 3 redaksi ini. Ya. Sekali lagi ini kan hal-hal yang jarang terjadi itu di alfiyah itu semua dibahas. Jadi kalau dasarnya kurang kuat ya akan membingungkan. Jadi sebetulnya kita bisa jurmiyah lalu praktek itu udah bagus, sudah bisa untuk praktek baca kitab. Nanti yang rumit-rumit itu di alfiyah, dan itu jarang ada di dalam kalimat, begitu, jarang ada di dalam kalimat. Nah itu nanti kan dikasih tahu guru, misalkan ada kesulitan yang tidak ada di jurmiyah. Wa qasruha, qasrnya lafaz ha itu berarti kan jamak, mengandung ha itu adalah untuk satu perempuan atau jamak yang tidak berakal. Nah lafaz itu dihitung jamak, berarti wa qasruha, qasrnya abun, ahun, hamun. Nah qasr itu istilah tersendiri. Qasr itu penggunaan alif, namanya qasr. Dari kata maksur. Isim maksur, isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif. Nah ini qasr maksudnya penggunaan alif di dalam abun, ahun, hamun. Min naqsihinna
daripada nakes. Nah, nakesnya udah lupa kan? Nakes itu i'rab dengan harokat. Jadi qasr dibandingkan dengan nakes i'rab dengan harokat, ashharu itu lebih populer. Ya. Sekarang qasr dulu. Qasr itu penggunaan alif. Jadi hanya ada abaka, akhoka, hamaka, rofa abaka, nasab abaka, jer abaka. Nah, ini namanya qasr, penggunaan alif. Penggunaan alif ini ya lebih populer daripada penggunaan harokat daripada ini. Jadi ini lebih populer daripada ini. Jadi ini lebih sering digunakan daripada ini. Jadi kita boleh saja abaka hadirun, ayahmu hadir. Kok ini abaka? Nah, ini qasr begitu. Ya, begitu. Ini lebih populer daripada ini. Begitu. Jadi kalau ini qasr, mau rofa, mau nasab, mau jar, pakai alif semua. Itu namanya qasr. Wa qasruha, qasrnya abaka, akhoka dan hamaka min naqsihinna daripada nakesnya. Nakes itu ini. Nakes itu i'rab dengan harokat. Ashharu lebih populer. Jadi lebih populer ini daripada ini. Jadi penggunaan yang paling populer itu ini. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini. Ini semua boleh, tapi ini jarang. Yang biasanya itu hanya ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi ini namanya qasr. Qasr itu penggunaan alif. Jadi rofa pakai alif, aku. Ya, jadi ini namanya qasr. Lalu tandanya apa? Ya muqaddarah, qasr. Ini udah qasr, jadi abaka hadirun, ro'aitu abaka. Ya, lalu marartu bi abaka. Nah, ini abaka semua kalau qasr begitu. Nah, ini lebih populer daripada ini. Ini yang utama nih, yang lebih utama. Lalu selanjutnya ini boleh, ini juga boleh, tapi jarang terjadi. Iya, iya ada 3 cara. Iya, kan saya pernah bilang ini nazom ini ada yang mudah, pengertiannya sudah kita ketahui, nanti ada yang rumitnya. Nah, ini diantara yang rumitnya, nanti banyak lagi yang rumit-rumitnya. Yang sebetulnya ya nggak bisa, nggak apa-apa. Ini nih penggunaan ini nggak tahu, nggak apa-apa, karena di kitab jarang ada, saya juga belum nemuin yang begini. Tapi ini boleh, ini juga boleh, begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Wa qasruha min naqsihinna ashharu. Qasrnya abuka, akhuka, hamuka dibandingkan dengan nakesnya. Nakesnya itu yang pakai harokat, ashharu lebih populer ini. Ini lebih populer. Demikian pembahasan kitab Alfiyah ini.